The hippopotamus is the third largest land animal, smaller only than the elephant and the rhinoceros. Artinya, kuda Nil adalah hewan darat ketiga terbesar. Hanya lebih kecil dari gajah dan juga badak berjula satu. Its name comes from two Greek words which mean river horse. Namanya berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti kuda sungai. Nama lengkap dari hewan ini biasanya disingkat dengan hippo agar mudah untuk diucapkan. The hippo has a natural affinity for the water. Kuda Nil memiliki hubungan yang sangat alamiah dengan air. It doesn't float on top of the water, instead, it can easily walk along the bottom of a body of water. Kuda Nil tidak dapat terapung di atas air, namun dia dapat berjalan dengan mudah di dasar air. The hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes and has been known to stay under for up to half an hour before coming up for air. Kuda Nil biasanya tetap berada di bawah air dalam 3 sampai 5 menit. Namun diketahui juga dia dapat berada di bawah air sampai 30 menit sebelum kembali ke permukaan. In spite of its name, the hippo has relatively little in common with the horse and instead has a number of interesting similarities in common with the whale. Terlepas dari namanya, kuda Nil biasanya tidak sama atau memiliki sedikit kesamaan dengan kuda. Namun, kuda Nil memiliki kesamaan yang menarik dengan paus. When a hippo comes up after a stay at the bottom of a lake or river, it releases air through a blowhole, just like a whale. Ketika kuda Nil muncul lagi ke permukaan setelah berada di dasar danau atau sungai, kuda Nil mengeluarkan udara melalui lubang sembur, seperti paus. In addition, the hippo resembles the whale in that they both have thick layers of blubber for protection, and they are almost completely hairless. Lebih lanjut, kuda Nil menyerupai paus karena mereka sama-sama memiliki lapisan lemak yang tebal untuk pelindungan, dan mereka hampir tidak memiliki bulu halus. Nomor 1, topik dari bacaan tersebut adalah A. Hewan terbesar, hewan darat terbesar. B. Asal mula nama hewan. C. Karakteristik kuda Nil. D. Hubungan antara kuda Nil dan paus. Jawaban yang tepat adalah C, karena the characteristics of the hippo adalah bahasan yang selalu disebutkan di setiap paragraf. Jadi topik itu pasti disebutkan di setiap paragraf. Nomor 2, it can be inferred from the passage that the rhinoceros is A. Lebih kecil dari kuda Nil, B. Ukurannya berukuran sama dengan gajah, C. Campuran antara kuda Nil dan juga gajah, dan D. Salah satu dari 2 hewan darat terbesar. Jawabannya adalah D, karena sudah dijelaskan di baris pertama bahwa kuda Nil lebih kecil dari 2 hewan darat terbesar lainnya. Ada gajah dan badak bercula satu. Sehingga badak bercula satu adalah salah satu dari 2 hewan darat terbesar yang disebutkan di paragraf pertama. Nomor 3, the possessive its in line 2 refers to. Jadi its adalah menyatakan kepemilikan. Di situ kata di baris kedua adalah its name. Nah, jawabannya adalah A, karena kita harus lihat kata benda yang dibahas di kalimat sebelumnya, sebelum possessive its tersebut. Dan its dalam konteks tersebut yang dimaksud adalah nama dari kuda Nil. So the answer is A, hippopotamus. Nomor 4, it can be inferred from the passage that the hippopotamus is commonly called a hippo because the word hippo is A. Mudah untuk diucapkan, B. Lebih akurat di secara ilmiah, C. Nama aslinya, D. Lebih mudah untuk diingat oleh hewan. Jawabannya adalah A. Simpler to pronounce karena ditandai dengan easier to handle, yang bermakna bahwa sebutan hippo itu lebih mudah untuk diucapkan. Nomor 5, the word float in line 4 is closest in meaning to. Jadi mana yang lebih dekat meaningnya, artinya. Jadi sink adalah tenggelam, drift melayang, eat makan, dan flap mengepak. Jadi the answer for number 5 is B, drift.
Nomor 6, according to the passage, what is the maximum time that hippos have been known to stay underwater? A 3 menit, B 5 menit, C 30 menit, dan D 90 menit. Jawabannya adalah C, karena dijelaskan di paragraf kedua bahwa hippo bisa bertahan di air hingga half an hour, yang artinya 30 menit. So the answer is C. Nomor 7. The expression has relatively little in common in line 7 could best be replaced by. Karena kata-kata tersebut artinya itu memiliki kesamaan yang sedikit, maka jawaban yang tepat adalah D, shares few similarities. Kata-kata tersebut bermakna bahwa hanya ada sedikit kesamaan. Nomor 8. The passage states that one way in which a hippo is similar to a whale is that A. Mereka sama-sama hidup di dasar sungai. B. Mereka sama-sama memiliki lubang sembur. C. Mereka sama-sama dinamai kuda. Atau D. Mereka sama-sama bernafas di bawah air. Jawaban yang betul adalah yang B, karena sudah dijelaskan di paragraf ketiga bahwa mereka sama-sama mengeluarkan air dari lubang sembur. Nomor 9, the word blubber in line 10 is closest in meaning to. Blubber artinya adalah lapisan lemak. Dan dari keempat pilihan tersebut, lemak atau fat adalah kata-kata yang paling dekat secara meaning. The answer for number 9 is A. Nomor 10. The passage states that the hippo does not A. Suka dengan air, B. Menyerupai ikan paus, C. Memiliki lapisan pelindung, dan D. Memiliki banyak rambut. The answer for number 10 adalah yang D, karena ditandai dengan kata hairless dalam bacaan, yang berarti hanya memiliki sedikit rambut. Okay, that's a wrap. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.